A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu, sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan rezeki yang halal barokah, melimpah serta bermanfaat dunia akhirat. Dan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera menemukan obatnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan mencoba berdialog dengan Noyo Genggong ya, atau yang disebut-sebut sebagai Semar Bodronoyo. Nanti kami akan berusaha menghadirkan sosok Noyo Genggong atau Semar Bodronoyo. Jadi nanti kita akan berdialog, tanya-tanya semua yang ada hubungannya dengan kejadian saat ini dan sebenarnya ada apa ini kok rasanya suasananya ini kurang mengenakkan di hati itu ya, nggak seperti kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin ya. Semakin tahun kok semakin rasanya itu semakin nggak enak lah kalau yang saya kan. Jadi tentang manusianya, tentang alamnya ini kok kayak ada yang kurang pas ini ya. Coba benarkah, apakah seperti di ramalan-ramalannya itu ini sudah saatnya Semar Bodronoyo nagih janji? Itu maksudnya gimana? Nanti juga kita akan tanyakan semuanya langsung ke Semar Bodronoyo. Nanti saya akan coba hadirkan ya. Jadi nanti kita akan dialog, kita tanyakan semuanya ada apa sebenarnya ini ya. Udah siap Mas? Ini Mas mediatornya juga udah siap. Kita akan langsung mulai saja ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, bersihkanlah jasad mediator ini dari bisikan jin, siluman, energi negatif atau tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Apabila ada yang mencoba untuk menyusup masuk ke dalam jasadnya mediator, otomatis terpental keluar. Jin Sang Yang Nurjaya Nirwana Noyo Genggong sudah saya masuk seluruh tubuhnya, seluruh jasad kita, seluruh anggota tubuhnya. Kun fayakun. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apa kabar deh? Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabar panjenengan? Iya, saya juga begitu. Ini lama tidak berjumpa ini ya. Kenapa ini Mbah tadi Mbah? Saya di sana menunggu tempat saya. Ini kalau boleh tahu tempat panjenengan di mana ini? Di sana dan di atas sana. Di Kayangan. Iya, saya di sana. Bukan di Kelampis Ireng ya? Bukan, itu bukan tempat saya. Oh. Jadi katanya orang-orang itu panjenengan tempatnya di Kelampis Ireng. Bukan, itu tempat saya dulu. Waktu saya berkelana dulu. Maksudnya tempat tinggal atau tempat apa itu dulu? Ya, itu tempat
waktu ada di alam ini, dunia ini. Tempat istirahat lah. Iya. Oh, petilasan. Iya, persinggahan sementara saja itu. Ini mohon maaf Mbak ya, akan saya protek dulu ya. Mohon maaf, bukan saya tidak percaya ini panjenengan asli atau tidak. Ini kalau sudah saya protek biar tahu semuanya ini. Iya. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, apabila gaib yang ada dalam jasad mediator ini berdusta atau berbohong, otomatis terantai api menyala di dalam jasadnya ini. Panjenengan tadi sedang apa ini? Ya, di sana saya menjalankan tugas saya di sana. Mohon maaf Mbah ya, ini sudah saya ganggu waktunya, sudah saya hadirkan ke sini ini ya. Ya, tidak apa-apa deh. Ini ada jamuan sedikit dari saya, mohon diterima ini ya. Iya. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, saya minta makanan paling enak untuk gaib yang ada di jasad mediator ini dan minum. Silakan Mbah, diterima Mbah. Iya. Ini ada sedikit nih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ini mohon maaf panjenengan, saya hadirkan ke sini. Ini ada yang ingin saya tanya-tanyakan ke panjenengan. Ya. Sekiranya nanti panjenengan tahu dan panjenengan mengetahui sangat jelas, sampaikanlah dengan apa yang panjenengan ketahui. Iya. Ini mohon maaf tentang apa yang di buku-buku apa ya punya panjenengan itu, saya lupa itu. Iya, itu karangan orang, manusia. Oh, garangan orang namanya ya. Iya, mana kitab-kitabnya manusia zaman dulu itu. Benarkah itu yang memberi wangsit atau yang menyuruh nulis itu panjenengan itu? Ya, memang sebagian saya, tapi yang sebagiannya lagi itu hanya sebagai dikembangkan oleh yang saya tempati dulu. Itu apa saja yang dari panjenengan itu kalau boleh tahu? Ya, saya dulu pernah memberi ular-ular atau suatu nasihat pada badan wadak yang saya tempati. Itu sebagai titisan saya. Saya menyampaikan hal kebajikan agar tetap menjalani suatu kebajikan di alam dunia ini. Apa saja itu Mbah, kalau boleh tahu? Ya, itu termasuk dari intisari kehidupan manusia. Dari awal kita manusia lahir sampai kembali harus mengetahui tempat asal dan usulnya, begitu deh. Kalau tentang Sabdo Palon itu siapa sebenarnya itu? Ya itu tadi, dan itu adalah tempat wadah titisan saya dulu. Saya pernah mengutus ke dalam jasadnya. Oh, yang disebut Sabdo Palon itu titisan panjenengan. Iya, itu benar. Kalau tentang Noyo Genggong itu juga siapa itu? Ya. Noyo Genggong adalah penggawa, itu adalah sebagai pendamping saya, anak buah saya. Bukan panjenengan Noyo Genggong. Saya menitis di Sabdo Palonnya. Begitu. Kalau
tentang sabdo palon nagih janji itu maksudnya panjenengan setelah itu nagih janji itu maksudnya apa? Ya itu yang saya katakan tadi, itu dikembangkan oleh si sabdo palonnya sendiri, bukan saya. Karena si sabdo palon ini adalah sebagai sosok manusia panutan di zaman itu, sehingga juga memiliki misi dan ambisi tersendiri, sehingga dia menciptakan karangannya sendiri juga. Berarti kalau panjenengan itu sebenarnya tidak ya menagih janji itu? Tidak, itu dari si sabdo palonnya itu sendiri yang membuat. Berarti setelah 500 tahun nagih janji itu bukan panjenengan ya? Bukan, saya tidak pernah sebagai makhluk, tidak pernah mengancam, tidak membahayakan sosok manusia ataupun dari bangsa kami sendiri. Kalau tentang pertemuan jenengan babat tanah Jawa itu dengan Syekh Subakir itu benar atau tidak itu? Ya itu benar terjadi memang. Dari situlah saya dan sebenarnya saya mengetahui jati diri saya dari beliaulah. Oh begitu. Iya. Nah ini mohon maaf Mbak ya, ini ada yang ingin saya tanyakan tentang keadaan Nusantara saat ini. Ini sebenarnya sedang ada apa ini? Ya, itu sebenarnya di alam ini manusia ini sedang mengalami kekacauan yang sangat luar biasa. Itu berasal dari manusia-manusianya yang saat ini lebih-lebih yang menjabat sebagai penggawa negara ini. Dan apakah menurut penglihatan panjenengan bahwa Nusantara ini 2030 ya, itu akan bubar bahkan nggak sampai 2030 itu benar atau tidak itu? Ya itu sebenarnya salah mengartikan. Sebenarnya tidak ada hal tentang itu. Hanya manusianya memang sedikit terjadi huru-hara, kekacauan, tidak terima akan keputusan yang diambil. Adanya sosok orang yang sebagai pemimpin di negeri ini. Jadi memang Nusantara ini akan diluluhlantakan dulu baru dibangun, itu benar atau tidak? Ya itu kabarnya benar, itu nanti ya memang akan terjadi dari orang-orang rakyat kecil yang tidak terima karena merasa telah dibohongi, terlalu dibohongi, dan rakyat kecil sekarang sudah tidak seperti dulu. Mereka juga memahami situasi yang sebenarnya. Kalau panjenengan, intinya para penguasa itu maunya bagaimana itu? Memang penguasa yang saat ini saya anggap sebagai penguasa yang sangat jahat. Tidak ingin memahami, tidak memahami rakyatnya. Mereka hanya menuruti keinginannya mereka, sehingga rakyat ini merasa kecewa. Itu akibat itu tadi dari penguasa-penguasanya itu sendiri. Seperti orang bodoh yang tidak mengetahui, seperti orang buta,
tidak mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan. Oh begitu. Apakah nanti ini huru hara ini ada penyebabnya dengan itu atau ada yang lain? Ya itu juga termasuk Den. Tapi sebenarnya yang lebih besar ada Den. Akan munculnya sosok pemimpin akhir zaman Den. Karena hal itulah nantinya pembersihan besar-besaran akan terjadi. Yang panjenengan maksud itu apakah pemimpin akhir zaman itu Satrio Piningit atau Ratu Adil atau siapa? Ya, termasuk itu memang benar. Itu sebenarnya sosok itu hampir sama, hanya beda pengucapannya saja. Ini mohon maaf kalau boleh tahu, apakah sosok Ratu Adil itu perempuan atau laki-laki? Ya tentunya sebagai sosok pemimpin tetap laki-laki Den. Tidak ada pemimpin sosok wanita, karena wanita itu berasal dari laki-laki. Jadi sebagai pemimpin tetap dari sosok manusia pilihan manusia laki-laki Den. Sedangkan kalau Satrio Piningit dengan Ratu Adil itu apakah satu orang atau beda orang? Ya sebenarnya itu ya Den, memang ada dua orang Den. Sehingga hanya begini, hanya penganggapan orang saja. Yang satunya memang dipersiapkan untuk negeri ini, yang satunya sebagai sosok tokoh pengawal kemakmuran negeri ini. Apakah nanti Nusantara ini akan menjadi kerajaan lagi atau bagaimana? Ya, tentunya itu. Nantinya Nusantara ini akan menjadi sebuah negara yang pemerintah hanya dari seperti kerajaan. Apakah nanti hanya huru hara atau ada kejadian-kejadian lain saat nanti ini? Ya, nantinya ada banyak kejadian dari gempa bumi, tanah longsor. Semua akan terungkap, kebusukan-kebusukan dari para orang-orang pejabat-pejabat. Ada hancurnya pemerintahan, kuatnya golongan galangan nomor satu dari masyarakat kecil. Kalau tentang itu apa? Ramalan-ramalan tentang wong Jawa garis separuh itu maksudnya bagaimana ya? Ya, itu dulu. Sekarang sudah tidak ada. Hampir seluruh orang yang ada di sini sudah tidak ada yang lagi orang Jawa. Tidak seperti orang Jawa. Itu hanya kata-kata zaman dahulu saja. Itu sifatnya itu ya. Benar sekali. Bukan hilang entah kemana enggak, tapi sifatnya yang hilang gitu. Benar sekali. Hilangnya kepribadiannya sebagai orang Jawa, orang yang mengerti sudah hilang. Begitu. Ya. Dan mohon maaf, apakah huru hara ini nanti, apakah ada orang di balik huru hara, orang luar atau orang yang bukan orang Nusantara ini? Ya. Ada tapi sedikit, tidak bisa mengendalikan. Itu hanya sebagai dia hanya setelik sandi, tidak bisa mengendalikan
rakyat yang ada di sini. Oh begitu. Ya. Tapi huru-hara itu masih lama atau sudah dekat? Hampir sedikit lagi. Hampir sedikit lagi akan terjadi. Kalau dari penglihatan panjenengan, orang kecil seluruh Nusantara ini, apakah banyak yang kecewa dengan pemerintahan sekarang atau banyak yang suka? Ya, rakyat yang saat ini, yang ada di Nusantara ini, sangat tidak menyukai pemimpin yang saat ini. Sangat kecewa yang sangat luar biasa. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah yang kecewa itu dulu itu juga memilihnya atau tidak itu? Ya, sebagian, sebagian juga ada yang memilihnya. Sebagian dulu memang juga tidak sebagai pemilih. Kalau boleh tahu dan kalau panjenengan tahu, mereka itu kecewanya itu karena apa? Ya, karena pemimpinnya tidak amanah, tidak menjaga, tidak menjaga kepercayaan dari rakyatnya. Begitu. Ya, lebih-lebih baik dianggap sebagai pemimpin yang kurang ajar ini. Ya. Tapi kan sekarang kan banyak itu program-program itu dikasih makan gratis atau apa ya. Ya. Itu semuanya dalih-dalih saja. Itu hanya ingin menguntungkan mereka sendiri, tidak mementingkan berpihak kepada rakyat kecil. Itulah yang semakin membuat resah di masyarakat. Kalau dari penglihatan panjenengan, apakah ini atau dalam artian kekayaannya itu sudah habis atau masih banyak yang sekarang yang ada, maksudnya yang dipegang? Ya, sebenarnya masih deh, tapi disembunyikan untuk persiapan nanti. Jikalau mereka akan ada, jika terpilih kembali, mereka akan mengeluarkan. Kalau yang saya lihat kan, saya dengar itu kan hutangnya itu Nusantara ini sekali kan gitu. Ya, itu tidak benar deh. Itu hanya dalil-dalil mereka. Mereka sebenarnya menyembunyikan suatu kekayaan yang sangat luar biasa, hanya untuk mereka sendiri. Itu nanti akan dikeluarkan jika mereka ingin, jika mereka terpilih lagi, akan mengadakan pemilihan lagi. Mereka akan mengeluarkan janji-janji dengan modal-modal yang dimiliki, yang disembunyikan itu. Kalau untuk saat ini, menurut Pak, janjinya itu sudah dinaikkan atau belum ya? Ya, saya melihat masih belum banyak, malah banyak yang menyimpang dari yang mereka janjikan pada rakyat-rakyatnya. Sangat jauh, lebih tepatnya dikatakan pembohong. Jauh dari yang mereka janjikan di waktu dulu. Oh seperti itu. Iya. Kok kalau saya rasa ini ya, itu seperti rakyat-rakyat kecil seperti saya atau seperti yang lain, itu hanya perasaan saya atau memang ada hal seperti itu? Ya,
itu memang juga ada, tapi kan itu muncul dari apa yang mereka bawa. Semua kekayaan-kekayaan yang mereka buat itu tidak mau diganggu, sehingga mereka membuat seperti ancaman buat rakyat ini. Seperti kalau untuk pesan-pesan panjenengan kepada saya itu apa? Ya, Den. Ya, kita sebagai rakyat kecil tetaplah bersyukur, Den, apa yang telah dikaruniai kepada diri kita. Karena tanpa mau pemerintah pun, rakyat kecil sebenarnya juga bisa berdiri sendiri. Karena pemerintahan yang saat ini sudah ngawur, tidak beraturan lagi. Ya, saya kira itu saja. Oh ya, terima kasih banyak Mbak ya atas dialognya, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan dan mau dijawab semuanya. Saya juga mohon maaf tidak bisa memberi hadiah apa-apa kepada panjenengan. Semoga ini bisa diambil hikmah dan sisi positifnya nih. Kalau panjenengan ingin kembali ke tempat asal panjenengan, saya persilahkan dan saya bantu keluar dari jasadnya mediatornya. Saya mohon pamit, mohon diantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Jaya gaib yang ada dalam jasad mediator ini, semua bekas, semua energi, semuanya kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah, tadi saya menghadirkan sosok Semar Bodronoyo dan banyak tadi dialog saya dengan Semar Bodronoyo. Nanti katanya tadi akan ada huru-hara dan bencana alam. Ya, menghindarinya ya dengan satu catatan, mendekatkan diri pada Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Jangan terpancing apapun yang terjadi nanti. Jadi kita memperbaiki diri sendiri kita aja, dan selebihnya kita serahkan kepada yang mampu dan yang perbaiki diri kita saja. Jangan sampai kita terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang merugikan diri kita dan Nusantara ini ya. Nah, dari video ini semoga bisa diambil sisi positifnya, karena kebenaran sejati itu mutlak hanya milik Allah. Jadi apapun yang disampaikan gaib dalam video ini, ambil hikmah dan sisi positifnya, selebihnya jadikan saja kurang berkenan di hadapan semuanya. Mohon maafkan karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.